Shalom, salam damai kepada kita semua. Saya berharap saudara semua ada di dalam keadaan yang baik dan tentunya di dalam lindungan Tuhan. Saat ini marilah kita meluangkan waktu sejenak dan merenungkan firman Tuhan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita mulai dengan satu ayat di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, mari kita membahas yang pertama perihal iman. Berbicara tentang iman, kita tidak lepas dari kata percaya yang dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, percaya kita itu harus percaya dengan sungguh-sungguh. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang kedua, percaya kita itu harus percaya walau belum melihat. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1 dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Murid Yesus yang bernama Thomas, ketika mereka berkumpul dengan murid-murid lainnya, dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas juga bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudaraku, apa yang terjadi pada Thomas? Dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29, Thomas langsung menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas sadar betul bahwa di depan dia ini adalah Yesus. Sehingga dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Namun berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berikut ini kita bahas perihal pengharapan. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Diawali dengan kesadaran dan percaya bahwa Tuhan kita besar dan mampu, sehingga kita memiliki sikap sebagai orang percaya. Kita mengandalkan dan menggantungkan hidup pada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita secara total kepada Tuhan, karena kita memiliki pengharapan. Saudaraku dalam Tuhan, Bapak Abraham menjadi contoh bagi kita untuk percaya dengan sungguh, serta memiliki iman dan pengharapan yang kuat. Di dalam Roma 4 ayat 18 berbunyi demikian, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Marilah kita mencontoh kepada Bapak Abraham
yang memiliki iman yang sangat percaya kepada Tuhan. Berikutnya adalah perihal kasih, saudara. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, murid-murid bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih itu merupakan dasar dari tindakan kita, serta pengorbanan untuk memberkati dan tindakan dan perbuatan kita. Kasih itu lemah lembut, namun kasih itu juga menegur dan mengarahkan. Kasih itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kasih itu juga penuh pengorbanan, sehingga kita bisa memberkati orang di sekitar kita. Saudaraku, demikianlah renungan kita tentang iman, pengharapan, dan kasih. Baiklah kita tetap terhubung dengan Tuhan dan memiliki iman yang besar dan benar, pengharapan terhadap janji-janji Allah, serta melandaskan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.